Hello, grade 6 students. How are you today? I hope it's still amazing and it's still wonderful. Why? Because today we will continue our science topic. It's about puberty, menstrual cycle, and then how to care for our reproductive system. You can open your textbook from page 6 until page 10. Nah, we will talk about it one by one. Nah, we start with puberty in females, pada wanitanya ya. Nah, you can see the picture. Jadi puberty itu start from age 7 until age 19. Jadi mungkin di umur kalian sekarang ada yang sudah mengalami pubertas, ada yang belum. It's okay, jangan panik karena ini akan berlangsung sampai umur 19 tahun. Nah, ketika kalian melihat gambar, kita bisa melihat di sini yang paling jelas ada dua ya. Yang pertama itu pada bagian ketiaknya, pada bagian armpits-nya. Nah, jadi mulai dari umur sekarang, mulai dari umur 7 sampai umur 9 itu terdapat perubahan jumlah dan banyaknya bulu pada ketiak. Jadi tumbuhnya rambut pada ketiak, or we call the hair grows on armpits, jadi pada bagian ketiaknya. Nah, dari gambar juga bisa kita lihat bagian chest-nya, bagian chest and breast-nya. Jadi bagian chest and breast-nya itu grow bigger, semakin tambah usianya jadinya semakin besar bagian dadanya. Nah, nanti juga kita ketahui bahwa rambut itu tidak tumbuh pada armpits-nya saja, tapi pada pubic area atau disebut dengan pubic hair. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari gambar ini. Nah, di sini lebih terlihat bentuk bodinya si wanita itu ya. Kita bisa lihat dari bagian yang pertama ini chest-nya. Jadi the chest broadens, bagian dada semakin membesar dan breast grow bigger. Bagian payudaranya sudah mulai tumbuh. Nah, jadi di sini masih kecil. Kita lihat perbedaannya. Semakin kita dewasa, maka chest and breast-nya itu grow bigger. Dan juga bisa dilihat bagian hips-nya. Hips-nya juga semakin broaden and become rounder ya. Semakin besar dan semakin berlekuk dia. Makanya beda kalau hips wanita itu semakin membulat, membengkuk, berlekuk, sedangkan hips-nya laki-laki itu tidak. Nah, so the conclusion is untuk female ini whole body gets skin-nya gets oiler. Jadi kulit pada wanita itu lebih berminyak dibanding laki-laki, and then breast starts to develop. Ini bagian dadanya, pubic hairs ini rambut kemaluan, kemudian hair under the arms atau rambut di bagian ketiak, and then hips bone wider itu bagian panggul kita semakin membesar, weight gain on hips, and then leg muscle get bigger and stronger. Nah, we continue to males-nya, puberty in males. You can see the picture. Sama ya, from age 9 until age 19. Oh, kita kembali ke awal. Jadi wanita itu lebih cepat masa pubernya dimulai dari usia 7 tahun. Sedangkan kalau pada laki-laki itu sedikit lebih lama, dimulai dari usia 9 tahun sampai kepada usia 19 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat pertumbuhan rambutnya pada facial hair-nya itu pada bagian mouth and then pada bagian chin-nya. Jadi pada bagian mulut dan pada bagian dagu ya. Jadi ada kumis, ada janggut, terus ada jambang kalau di bahasa ya. Nah, next. Ini secara badinya kita bisa lihat pada bagian shoulder-nya, shoulder and chest-nya itu broaden. Ini shoulder pada bagian dadanya, bahunya itu semakin membidang, dadanya juga semakin membidang. Nah, itu dia pada bagian laki-laki. Next, secara keseluruhan sama, skin gets oiler. Laki-laki juga setelah mengalami pubertas, maka kulit mukanya akan lebih berminyak dibanding yang belum. Shoulder get wider, hair under the arms, jadi ada juga bulu pada bagian ketiak. Pubic hairs, rambut pada bagian kemaluan. Neck, chest, and leg muscle get bigger and stronger. Jadi muscle-nya itu lebih besar dan lebih kuat dibanding perempuan. That's why laki-laki itu biasa memiliki otot yang lebih kelihatan. Next, facial hair. Tadi pada bagian mouth and then pada bagian chin-nya. And then penis get longer and wider and testes get
large ya. Jadi itu perubahan yang terjadi pada laki-laki ketika mengalami pubertas. Nah, secara keseluruhannya ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya apa? You may get pimples, jadi jerawat. Karena tadi kan kulit kita itu semakin oily, berminyak. Jadi baik laki-laki dan perempuan setelah mengalami pubertas, kemungkinan akan mendapat jerawat gitu. Jadi jangan panik kalau misalnya kalian jerawatan, terus ada yang belum. Itu tergantung dengan kandungan minyak yang dimiliki oleh kulit kalian gitu ya. Jadi untuk mengatasi jerawat ini bagaimana? Ya pakailah sabun pencuci wajah yang sesuai komposisinya. Tidak lagi memakai sabun yang untuk badan, itu juga sabun untuk muka. Itu beda komposisi. And then, laki-laki dan perempuan itu juga grow hair under arms, pada rambut dan juga pada bagian pubic hair. Jadi sama, punya rambut di ketiak, punya rambut di kemaluan ya. Nah, di sini yang mau Miss tekankan ini, karena kita sudah memiliki rambut pada bagian ketiak, so your sweat may smell bad. Jadi badan kita juga sudah mulai berbau. You may want to shower more or use deodorant. Jadi anak-anak sekarang, kita udah kelas 6, sudah boleh memakai deodoran. Kenapa? Karena itu menjaga kebersihan kita dan juga menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak mau kan, kalian nggak punya teman itu karena orang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Jadi jaga kebersihan diri dan juga kenyamanan orang-orang di sekitar. Kemudian you will grow hair on your arm and legs. Jadi ada rambut pada bagian lengan dan pada bagian kaki juga. Itu juga pengaruh dari pubertas ya. Nah, untuk laki-laki ini lebih signifikannya hair grow on your face and then your voice will get lower. Makanya laki-laki ini suaranya lebih tebal. Kalau bahasa sehari-harinya dibilang lebih ngebas ya, sedangkan suara wanita itu lebih melengking dia. And then you may grow hair on your chest. Jadi di dada juga beberapa itu biasa pada laki-laki yang sudah dewasa, dadanya juga ditumbuhi oleh rambut. And then your penis and testicle will grow. Nah, untuk wanita sama perbedaannya ya di situ ya, breastnya, dadanya semakin membesar. They may big or small and they may be two different size. Jadi pada bagian dada dan kiri ini memiliki dua ukuran yang berbeda. Jadi jangan khawatir, itu sudah secara biologisnya ya, ada perbedaan ukuran antara dada kanan dan dada kiri. Kemudian the inner lips of your labia may change color or grow large. Jadi bagian kemaluan wanita itu juga pada bagian bibir kemaluannya itu bisa berubah warna dan juga membesar ya. Apalagi ini setelah kita wanitanya mulai mendapatkan period, mulai datang bulan, biasa ada terjadi perubahan pada vaginanya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus menstruasi. Ini misalnya perkenalkan saja, secara lebih spesifik kita akan belajar di kelas 6, karena kalian juga sudah pernah belajar tentang ini ketika PKPA. Jadi siklus menstruasi itu biasanya berlangsung selama 28 hari. 28 hari. Nah, jadi hari pertama sampai hari kelima, di sini biasa terjadi menstruasi atau perontokan lapisan dinding rahim. Kenapa terjadi menstruasi? Karena tidak ada sperma yang membuahi sel telurnya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau misalnya ada sperma yang masuk, gimana, Miss? Berarti tidak akan terjadi menstruasi, tetapi akan terjadi proses kehamilan. Ya, jadi menstruasi ini biasa berlangsung hari pertama sampai hari kelima, tapi itu tergantung hormon seseorang, bisa lebih sedikit, bisa menjadi lebih panjang. Nah, kemudian di hari ke-13 sampai ke-15 itu biasanya sel telur dikeluarkan dari indung telur atau terjadilah ovulasi. Nah, kemudian di sini rahim atau sel telur ini menunggu untuk dibuahi oleh sperma. Jadi pada hari ke-19 jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan mati. Jadi kalau sel telurnya mati, lapisan dinding rahim akan menebal. Nah, ini bisa lihat yang warna merah ini adalah bagian darah-darahnya. Nah, jadi lapisan dinding menebal, setelah 28 hari maka lapisan dinding itu akan luruh, lapisan darahnya akan luruh, itulah yang kita sebut dengan perontokan lapisan dinding rahim atau disebut dengan menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu 28 kali sehari atau biasa disebut dengan
sebulan dalam sekali, yaitu masa periodnya bagi wanita. Jadi penting juga wanita untuk mengetahui siklus menstruasinya, untuk mengetahui apakah dia sehat, teratur atau tidak. Nah, the last, we continue to how can we care for our reproductive system. Bagaimana cara menjaga alat reproduksi kita? Ini yang pertama, memperlakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya bagaimana? Yang pertama, wash private parts daily. Jadi bersihkan organ kemaluan kita secara teratur ya. Ketika mandi itu, kalau bahasa sehari-harinya itu jangan lupa cebok. Itu berfungsi untuk membunuh kuman ya. Kemudian avoid wearing tight pants or underwear. Jadi hindari menggunakan celana atau pakaian dalam yang ketat karena itu bisa menyebabkan infeksi. Jadinya organ kemaluan kita itu menjadi terinfeksi. And the last itu avoid using perfume soap or perfume toilet paper ya. Jadi hindari memakai cairan pembersih yang parfumnya tinggi dan menggunakan tisu toilet yang memiliki aroma parfumnya itu tinggi karena itu bisa menyebabkan iritasi. Tidak semua kulit bisa menerima parfum yang sangat tinggi. Nah, untuk males itu wear protective gear during contact sport. Jadi pakai alat pengaman ya. Itu nanti setelah kalian dewasa kalian akan tahu dengan sendirinya. Dan juga do regular testicular self examination to check for any problem. Jadi harus ada konsultasi ke dokter juga. Ini bagaimana, ini bagaimana. Itu sama dengan wanita juga ada. Nah, untuk femalesnya, keep tracks of your menstrual cycle yang Miss bilang tadi, perhatikan siklus menstruasinya, apakah teratur atau tidak. Nanti belajar seiring berjalannya waktu. And then change sanitary pads or tampons regularly during menstruation. Jadi kalau misalnya kita sudah haid, bagi wanita itu sering-sering mengganti pembalutnya ya. Itu 4 jam sekali boleh diganti karena ketika kita menstruasi kan itu daerahnya akan lembab, sementara yang dikeluarkan juga darah kotor. Jadi kalau kamu malas mengganti akan tumbuh bakteri. Jadi nanti vaginanya akan terinfeksi juga. Kemudian sama yang ini, do regular breast self examination to check for any problems ya. Jadi lakukan pemeriksaan, juga jangan menghiraukan pada bagian dadanya. Jadi bagian dada itu juga perlu kita perhatikan untuk menghindari kanker payudara, dan juga pada bagian vagina tadi untuk mengganti tampons itu untuk menghindari kanker serviks. Jadi banyak penyakit yang berhubungan dengan reproductive system ini. So that's all I have about puberty. Thank you. Have a good day. Bye-bye.